Siapa yang tidak kenal dengan fashion brand satu ini nih? Berdiri sejak tahun 1921, membuat perjalanan Gucci di dunia fashion mencapai satu abad. Gucci sendiri merupakan brand asal Italia yang mempunyai ciri khas pada produk-produk tas brandednya. Halo keluarga Jared Mart, welcome back to our channel. In this video, we're gonna talk about Gucci and all of the controversy behind their family. Nah, buat kalian yang mungkin udah nonton film House of Gucci yang tayang kemarin itu 17 Desember 2021, mungkin kalian udah tahu tentang ceritanya ya. Karena film ini dibuat berdasarkan pada kisah asli, kenyataan dari kisah tragis yang terjadi di keluarga Gucci sendiri. Jadi dikisahkan ada seorang anak laki-laki namanya Maurizio Gucci. Nah, Maurizio Gucci ini lahir pada 26 September 1948. Nah, Maurizio sendiri merupakan anak dari Rodolfo Gucci. Rodolfo itu seorang aktor dan juga pengusaha yang terkenal pada zamannya. Nama panggungnya Rodolfo itu Maurizio di Ancora, yang akhirnya namanya tersebut tersemat juga sama nama anaknya nih. Sejak usia muda, Maurizio sudah membantu keluarganya di perusahaan nih. Jadi dia awal mulanya itu mulai sekitar umur 15 tahunan, dia mulai di ruangan packing. Jadi dia sudah mulai bekerja dan sudah kelihatan ya berarti dia memang punya passion untuk membangun brand Gucci menjadi lebih baik. Dan itu terus berlanjut sampai di tahun 1970 dia terkenal dengan salah seorang wanita namanya Patricia Reggiani. Dia ketemu sama Patricia ini di sebuah party elit, pesta kaum elit, dan Patricia ini merupakan keluarga yang baru aja kaya gitu loh. Jadi si ayahnya ini merupakan ayah tiri dari Patricia Reggiani. Jadi ibunya tuh baru nikah sama ayahnya. Jadi dia mendadak kaya gitu. Terus dia ketemu di party dan menurut Maurizio, Patricia ini cantik banget, mirip seperti Elizabeth Taylor. Nah, zaman itu Elizabeth Taylor itu adalah seorang artis yang lagi booming dan terkenal cantik banget. Jadi kalau buat kalian yang udah pernah nonton film-film jadul Amerika dulu, nah itu sering muncul Elizabeth Taylor. Pada awalnya hubungan mereka tidak dapat restu nih dari Rodolfo sang ayah, lantaran ayahnya merasa Patricia hanya menginginkan materi yang ada di keluarganya Gucci. Hal tersebut menimbulkan konflik dari ayah dan anak ini sehingga membuat Maurizio akhirnya keluar dari rumah dan berhenti dari pekerjaannya di keluarga Gucci. Akhirnya Maurizio menikahi Patricia pada tahun 1972. Melalui pernikahan ini, Patricia dan juga Maurizio dikaruniai dua orang putri namanya Alessandra dan Allegra Gucci. Setelah itu, pamannya Maurizio yaitu Aldo Gucci meminta mereka pindah ke New York untuk melanjutkan usaha yang didirikan oleh keluarga Gucci. Melalui ini, Patricia mendapatkan jabatan di perusahaan Gucci yaitu sebagai ketua penasehat. Hubungan antara Maurizio dan Rodolfo membaik seiring berjalannya waktu setelah Patricia dan Maurizio dikaruniai dua orang anak. Pada tahun 1983, akhirnya Rodolfo meninggal dunia karena sakit, meninggalkan warisan sebesar 50% saham dari keluarga Gucci. Jadi posisinya itu dia dapat 50%, Aldo Gucci pamannya dapat 50%. Pada saat itu, pasangan ini yaitu Patricia dan Maurizio akhirnya berambisi untuk merebut seluruh saham yang ada di keluarga Gucci. Beberapa usaha yang dibuat oleh Maurizio dan Patricia yaitu dengan bekerja sama dengan salah satu anak dari Aldo Gucci yaitu Paolo. Paolo yang berambisi untuk membuat usaha sendiri, clothing line sendiri, akhirnya tergoda dengan embel-embel bantuan dana dari Patricia dan juga Maurizio. Melalui kerjasama ini, Maurizio akhirnya berhasil membuat Aldo masuk penjara selama 1 tahun dengan tuduhan menghindari pembayaran pajak. Usaha lainnya yaitu dengan dibangunnya lah Investcorp. Hal ini membuat akhirnya Aldo lengser dari posisi CEO yang digantikan oleh Maurizio sehingga Aldo harus menjual sahamnya sebesar 135 juta US dollar. Sekitar tahun 1980-an, setelah menjadi satu-satunya nama Gucci yang berada di perusahaan Gucci, ambisi Maurizio mulai redup. Kehidupannya juga mulai berfoya-foya. Dan juga usaha di Gucci mengalami penurunan drastis. Lantaran kerugian yang semakin menjadi, para direksi di Investcorp akhirnya meminta Maurizio menjual sahamnya sebesar 150-200 juta di tahun 1983. Kejadian ini membuat akhirnya brand Gucci seutuhnya tidak dimiliki oleh satupun keluarga Gucci. Keadaan semakin diperparah dengan hubungan Patricia dan juga Maurizio yang semakin memburuk. Dan pada tahun 1985, Maurizio pergi ke Florence dengan alasan bisnis trip, tapi kenyataannya tidak pernah kembali lagi kepada Patricia. Hal ini juga didukung dengan perselingkuhan Maurizio dengan selingkuhannya yaitu Paola Franci.
yang merupakan teman masa kecil Maurizio. Proses perceraian akhirnya dilakukan walaupun tanpa persetujuan dari Patricia. Apalagi dengan niat Maurizio yang ingin segera menikahi Paola Francini. Akhirnya Maurizio dan Patricia bercerai pada tahun 1994 dengan persyaratan yaitu Maurizio harus membayar tunjangan setiap tahunnya kepada Patricia yaitu 3 juta pound sterling. Dan dengan uang segitu sebenarnya itu sudah besar sekali, tapi kalau buat Patricia itu uang yang kecil untuk orang sekelas dia. Hal ini jadi pemicu untuk Patricia menyingkirkan Maurizio, karena dia juga takut kalau seandainya Maurizio nanti menikah dengan Paola, nanti punya anak, warisan yang harusnya dikasih ke anaknya seutuhnya akan dibagi-bagi kepada anak dari pernikahan antara Paola dan juga Maurizio. Rencana ini melibatkan teman baiknya Patricia yaitu Pina, merupakan seseorang yang ikut andil dalam pembuatan buku yang saat itu sedang ditulis oleh Patricia. Setelah perencanaan yang sekian cukup makan waktu, akhirnya pada tanggal 27 Maret 1995 terjadi penembakan di kediaman Maurizio. Pada pukul 8.30, Maurizio sebanyak 4 kali mendapatkan tembakan. Hal tersebut akhirnya membuat dia meninggal di tempat dan melukai seorang penjaga pintu yaitu namanya Giuseppe Onorato, yang terkena tembakan sebanyak 2 kali pada bagian lengannya. Oleh sebab itu, akhirnya polisi membuat sebuah investigasi di kediaman rumah Maurizio. Investigasi karena pembunuhan Maurizio akhirnya dilakukan. Beberapa kecurigaan kepada rekan bisnisnya, lawan bisnisnya, dan juga kepada mafia yang sedang tenar saat itu. Dan juga ada kecurigaan kepada Patricia yang merupakan mantan istri dari Maurizio. Selama 2 tahun, pihak kepolisian tidak bisa membongkar kasus tersebut lantaran tidak ada bukti yang kuat. Kasus ini akhirnya menemukan titik terang, yaitu pada tahun 1997, Patricia berhasil ditangkap bersama dengan 4 orang lainnya termasuk Benedetto. Benedetto merupakan penembak bayaran yang membunuh Maurizio yang akhirnya menerima hukuman yaitu penjara seumur hidup. Nah, ini dia kontroversi keluarga Gucci nih. Kalau buat kalian pihaknya yang mana? Pihaknya Maurizio yang tergila-gila sama perempuan, atau mungkin kalian mau belain Patricia yang tergila-gila dengan materi? Kalau buat aku sih kayaknya dua-duanya ada salahnya ya. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Follow us on sosial media, bisa melalui IG, TikTok, kalian bisa komen di bawah kalau ada pertanyaan, klik tombol notifikasi biar kalau misalnya kita up, kalian langsung tahu ada updatean terbaru dari Jahit Mart. Kalau mau beli peralatan jahit, Jahit Mart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!